menjalani sebuah bisnis tentu tidak dapat dihindari oleh siapapun yang berkecimpung di dunia bisnis. Bagaimana tantangan yang Anda hadapi selama menjalani bisnis? Kalau untuk tantangannya sendiri sih yang paling berat ya pasti memang yang namanya langkah atau bisnis ataupun hal apapun gitu ya. Yang berat itu kan pastinya di awal gitu kan, karena memang kita tidak tahu kan mau jalan kemana, mau melangkah kemana kayak gitu kan. Setiap apapun yang kita mulai pasti beratnya itu di awal. Nah awal-awal aku jalanin yaitu tadi aku mulai gimana ya, aku bisnis untuk produknya ini sendiri kan, kalau misalkan melihat dari segi harga, aku tinggalnya di kampung, di sini cuma ada 7 rumah, aku mau menawarkan ke siapa? Itu tantangan pertama gitu kan. Jadi antara market ataupun harga produk dengan target marketnya ini belum sesuai gitu, itu tantangan pertama. Kedua, banyaknya nyinyiran gitu ya dari teman-teman, dari tetangga gitu kan. Banyak sih yang dari orang-orang yang mungkin karena ya nggak tahu gitu kan seperti apa sih bisnisnya, jadi ya seceplos-ceplosnya aja gitu kan. Itu tantangannya banyak, itu dari perkataan gitu kan. Terus apa ya, yang lainnya itu mungkin karena memang baru pertama kali jalanin bisnis, kalau misalkan nggak banyak tanya kita melangkah kemana gitu kan, ya itu jadi sebuah tantangan juga ke depannya, akan nggak tahu nih mau ngapain gitu kan, mau ngapain di bisnis ini kayak gitu sih. Sempat tidak mendapatkan dukungan dari orang tua lantaran takut tertipu dalam menjalani sebuah bisnis, membuat Ridwan harus memberikan penjelasan kepada orang tuanya. Bagaimana respon keluarga terhadap bisnis yang Anda jalani? Awalnya justru orang tua itu kayak nggak ngedukung gitu untuk awalnya. Tapi ya nggak ngedukungnya di sini tuh bukan misalkan ngelarang sampai wah ini banget gitu, enggak sih. Ngelarang mungkin karena memang belum tahu saat itu seperti apa sih bisnisnya gitu kan, ya takut penipuan lah sebagai macamnya gitu ya. Tapi dengan aku membuktikan di bulan kedua dan ketiga gitu kan, aku berhasil dapat hadiah gitu kan, si produknya juga datang ke rumah ada. Nah dari situ orang tua mulai mendukung gitu, apalagi alhamdulillah pas aku dapetin penghasilan yang tadi mulai dari 4 sampai 6 jutaan per bulan, terus aku juga berhasil dapetin reward gitu kan ke Jogja sama ke Bali gitu kan. Ya Allah itu seneng banget gitu ya, bisa membuktikan ke orang tua gitu kan, alhamdulillah banget. Tapi kalau untuk respon orang tua mungkin gimana ya, orang tua itu bukan tipe yang ngasih responnya itu kayak wah seneng banget meledak-meledak gitu, enggak sih. Lebih ke kayak gimana ya, lempeng tapi memang seneng gitu loh, seneng banget. Tapi bukan dibuktikan dengan ekspresi, tapi lebih ke hal tindakan, kayak misalkan ngedukung dari mulai misalkan pas aku berangkat ke Bali gitu ya, sampai dijemput gitu kan ke terminal gitu ya sama orang tua, itu juga sebuah menurut aku salah satu dukungan gitu kan. Terus pas aku istilahnya yang namanya bisnis itu kan ada turun ada naiknya ya, bulan ini penghasilannya udah berapa gitu kan, sampai ditanyain kayak gitu, bulan ini hadiahnya apa nih yang bisa kamu dapetin gitu kan. Jadi seperhatian itu pun aku udah seneng banget, berarti orang tua ini setidaknya tahu gitu kan anaknya lagi bisnis, anaknya biasanya gitu kan setiap bulannya dapat ini gitu. Jadi dari situ sih respon orang berarti alhamdulillah udah mendukung apa yang aku kerjakan sekarang gitu. Menurut Anda, pentingkah berbisnis di usia muda? Jawabannya sih yang pasti penting banget. Kenapa gitu ya? Karena kan kita masih usia muda nih, usia muda seperti ya misalkan dari usia 17 tahun ke atas gitu kan, udah mulai usia muda, udah mikirin gimana sih ke depannya gitu ya. Nah selagi kita masih muda, kita pikirannya masih fresh, kita semangatnya masih membara gitu ya, ataupun kita mungkin jarang sakit, kita geraknya masih enak gitu ya, kita muda, kita usianya pasti muda. Tapi dengan seiring kita beranjak dewasa, ya orang tua juga pasti nggak seusia itu terus gitu ya. Kita berkejaran dengan waktu istilahnya gitu. Kita mikirnya tuh ya kita muda, sementara orang tua pasti jadi tua gitu ya. Nah di sini tuh kita harus punya pikiran, oh iya ya kita masih muda nih, selagi kita masih muda apa sih yang mau kita berikan ke orang tua gitu. Kalau aku sih motivasinya di situ. Jadi ya kita masih muda harus bisa ngasih sesuatu lah ke orang tua. Ibaratnya ya mungkin kataku tadi, kita nggak akan bisa ngasih
sesuatu yang memang pernah orang tua kasih gitu ya, dari mulai kita lahir hingga sekarang jasanya nggak akan terbalas. Iya memang, tapi setidaknya orang tua itu pasti seneng banget gitu ya ngelihat anaknya tuh berhasil gitu ya, ngelihat anaknya tuh oh ya berarti dia itu udah bisa nih berpikir dewasa, dia itu udah bisa mempertanggungjawabkan, minimal tuh tanggung jawab sama diri sendiri deh dulu gitu ya, kayak gitu. Orang tua tuh dari hal-hal itu juga mungkin bisa senang melihat, apalagi kita bisa memberikan sesuatu yang bisa bikin orang tua bangga. Kenapa kita harus nunggu tua kalau bisa dari sekarang, kayak gitu sih. Apa rencana Anda ke depan? Kalau rencana sih mungkin setelah lulus kuliah kan sekarang gitu ya, masih masih mau menikmati kelulusan, jadi belum apa ya, ibaratnya tuh kita lagi kondisinya kayak gini juga mau cari kerja gitu kan ya, tantangannya banyak gitu ya, bukan kesulitan sih, lebih ke tantangan gitu kan, lagi pandemi dan lain sebagainya macam halnya, mungkin banyak perusahaan yang juga belum membuka gitu kan, jadi sambil menunggu panggilan kerja gitu kan, ya sekarang masih tetap ngerjain bisnis ini, bikin konten juga gitu kan, aku bikin konten di TikTok sama di YouTube, terus aku juga jadi bisnis ini kan bisnis jaringan gitu ya, jadi aku juga masih terus mengedukasi jaringan tim aku untuk juga punya sama-sama penghasilan yang sama ataupun bisa dapetin reward yang sama di sini kayak gitu. Apa pesan Anda untuk kaum muda yang ingin mulai berbisnis? Untuk anak muda yang di luar sana yang sekarang pengen memulai bisnis gitu kan. Aku pun sama, dulu aku tidak tahu sama sekali gitu kan cara jalanin bisnis ini seperti apa. Aku blank banget gitu kan. Aku SMA lulusan IPA, nggak ada sangkut-sangkutnya sama bisnis gitu ya. Nggak ada pelajaran bisnis di sekolah. Tapi karena memang yang itu tadi, kalau misalkan si anak mudanya ini punya tujuan yang jelas gitu kan, tujuan yang jelas, impian yang kuat, pasti gitu kan, tantangannya seberat apapun akan bisa dilalui gitu. Terus balik lagi nih, kalau misalkan memang kamu ataupun anak-anak muda di luar sana pengen memulai bisnis, coba dari hal-hal yang memang bisa kamu lakukan sekarang gitu. Kalau misalkan memang sekarang lagi pandemi kayak gini, nggak bisa keluar rumah banyak-banyak gitu ya, di rumah aja juga bisa sebetulnya gitu ya untuk memulai bisnis. Banyak banget sekarang yang memang membuka bisnis itu secara online, ataupun kamu jadi seorang konten kreator juga, itu sebetulnya bisa menghasilkan sih. Nah pemirsa, semoga kisah tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda kaum muda yang ingin mulai berbisnis. Saksikan terus program Muda Berbisnis setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 15.05 hanya di Badar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.